Satrio Piningit Ratu Adil. Sebagaimana laki-laki pada umumnya, Satrio Piningit juga memiliki dua sisi sifat di dalam dirinya, yaitu sifat maskulin dan feminin. Sifat maskulinnya tercermin dari sifat dia sebagai seorang lelaki jantan, gagah, perkasa, dan terkalahkan. Gigih berjuang mempertahankan kebenaran yang diyakininya meski hanya seorang diri. Meski tidak dominan, Satrio Piningit juga memiliki sifat sebagai orang yang angkuh. Meski tidak punya apa-apa, tapi mau dikatakan memiliki segalanya. Meski rendah, tapi mau dikatakan tinggi. Meski miskin, tapi mau dikatakan kaya. Meski hanya rakyat biasa, mau dikatakan penguasa. Meski pembangkang sejati, mau dikatakan penurut. Sifat angkuh adalah sifat negatif manusia, tapi Satrio Piningit mampu menstrukturisasi sifat negatif itu menjadi positif. Oleh karena itu, merubahnya menjadi positif, maka Satrio Piningit menjadikan semua itu sebagai motivasi dirinya agar dia bisa membuktikan kebenarannya bahwa dia memang memiliki segalanya. Dia memang kaya, dia memang berkuasa. Dia membangkang kepada orang yang melakukan kesalahan, tapi dia menurut kepada orang yang bertindak benar. Sadar akan dirinya sebagai seorang yatim, Satrio Piningit sejak kecil dikenal sebagai pekerja keras, tidak suka berdiam diri, apalagi tidur-tiduran atau bermalas-malasan. Dia tidak suka rutinitas, dia suka dengan perubahan. Karena itu, dia suka dengan tantangan. Semakin besar tantangan, semakin dia sukai, karena perubahan yang dihasilkan akan lebih banyak, meski semua itu harus dia lalui dengan penuh kesabaran. Satrio Piningit adalah seorang penyabar yang terbaik. Dia bisa memperlihatkan senyum simpatiknya, meski hatinya tersinggung pahit. Sifat sabar Satrio Piningit hanya kamuflase saja, guna menutupi sifatnya yang suka membalas. Siapapun yang menyakitinya akan dibalasnya tanpa ampun, melebihi rasa sakit yang pernah dia rasakan. Ini berlaku kepada semua orang tanpa kecuali, termasuk saudara sendiri. Konsep keadilan menurut paham Satrio Piningit adalah apabila dia sudah melakukan pembalasan yang setimpal. Sebagai anak dua yang lahir dari rahim perempuan Jawa, meskipun dia memiliki sifat sebagai seorang laki-laki maskulin, maka tetapi Satrio Piningit memiliki satu kelemahan utama. Kelemahannya inilah yang membuktikan bahwa dia bukan seorang diri. Satrio Piningit sangat takut kepada ibunya. Dia takut tidak masuk surga, karena kata orang surga itu berada di bawah telapak kaki itu.
Meski ibunya salah, tapi dia tetap saja menurut. Kemudian pelan-pelan merubahnya. Meski ibunya sudah marah besar dengan menghardik dan memukulnya, tapi dia tetap diam saja. Memasang badannya, kemudian pelan-pelan dia membuat lawakan kecil agar ibunya tersenyum. Senyum ibunya adalah hadiah terindah bagi dirinya. Satrio Piningit memiliki paham bahwa segala derita ibu saat ia berada di dalam kandungannya dan rasa perih. Sakit yang tak terkirakan yang ibu rasakan saat dia dilahirkan harus dibalas dengan cara membuat ibu tersenyum terhadap putra kebanggaannya. Sudah cukup setimpal untuk menebus derita dan rasa sakitnya. Akan tetapi, menurut paham Satrio Piningit, air susu ibunya adalah hutang abadi yang tak mungkin bisa terbalaskan sampai kapanpun dengan cara apapun. Semasa hidupnya, Satrio Piningit senantiasa membaktikan dirinya kepada ibunya. Setelah ibunya meninggal dunia, bakti itu belum berakhir. Bakti Satrio Piningit diaplikasikan ke dalam baktinya kepada ibu tertinggi yang didominasi oleh keturunan bangsa-bangsa tanah Jawa sebagai asal-muasal leluhur ibunya. Leluhur Satrio Piningit saat ini ibu tertinggi merasakan derita. Bangsa Indonesia menderita. Bencana terjadi di mana-mana. Rakyat susah makan, rakyat tidak merasa nyaman. Banyak amarah, banyak kejengkelan. Mungkin juga banyak kebencian. Semua itu, ibu tertinggi merasakannya. Ibu tertinggi tidak menangis. Ibu tertinggi tetap sabar karena ibu tertinggi tahu bahwa dia sedang hamil. Memang segalanya terasa tidak enak jika ibu tengah mengalami masa mudanya. Ibu tertinggi tahu bahwa janin yang ada dalam kandungannya adalah pemimpin besar dunia. Janin itu masih bersembunyi di dalam kandungan ibu tertinggi. Dia masih terpilih dalam kandungan ibu tertinggi. Kelak apabila telah terjadi goro-goro yang amat dahsyat, sakit yang menyakitkan, darah berceceran kemana-mana, dan banjir darah, maka itulah tandanya. Itulah masa ibu tertinggi melahirkan putra tunggalnya. Putra kebanggaannya, putra yang diidam-idamkannya, putra yang telah lama dinanti-nantikan. Putranya itu memiliki nama yang terdiri atas 9 huruf Jahaja. Putranya itu akan memimpin Indonesia dan dunia. Meskipun dia seorang laki-laki, tapi dia memiliki gelar Ratu Agni. Itu disebabkan karena dia memiliki juga sifat feminin, seperti ibu tertinggi yang cantik jelita ini. Sifatnya itu adalah karena dia akan memerintah dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, dan penuh sayang. Bangsa Indonesia akan merasa seperti berada di surga, merasa tentram, teduh, damai, segalanya tersedia dan disediakan. Karena itulah bangsa-bangsa lain melirik Indonesia dan ingin tinggal di Indonesia. Dan putra ibu tertinggi akan berkata, datanglah kemari semua.
Kita wujudkan kesatuan kita, persatuan Indonesia. Aku adalah pemimpin kalian dengan mengedepankan manusia yang adil dan beradab. Kita semua adalah hamba Tuhan di bawah panji ketuhanan yang Maha Esa. Bendera kemerdekaan kita adalah merah putih. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Segalanya dan semua yang kalian nikmati ini awalnya dimulai dari orang Jawa, dari tanah Jawa. Kemudian menjadi raya disebut Indonesia yang artinya satu untuk semua. Dan Ibu Pertiwi yang cantik cerita dengan slogannya berkata, semua dapat menjadi seperti ini karena putraku takut juga masuk surga. Karena bapaknya adalah dewa, maka bapaknya buat surga di muka bumi ini agar putraku merasa senang dan bahagia. Kesenangan dan kebahagiaan putraku adalah kesenangan dan kebahagiaan kita semua. Indonesia satu untuk semua.